Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah tambang emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi pembangkitan listrik surya guna memenuhi kebutuhan operasional tambang dan berbagi kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Proyek di wilayah barat daya Zimbabwe ini menuai pujian dari para pegiat lingkungan. Berikut liputan Helmi Johannes dari VOA. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kelangkaan listrik kronis, tambang emas Turk di Zimbabwe memutuskan untuk bertindak. Para pekerja mereka memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik setiap jam. And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land. So we opted for a former dam site, which we had rehabilitated. Since then, the generation from the solar plant is able to run the plant, every equipment, every asset that we have on the mine, and with excess, that power is thrown into the national grid. Menurut Taurai, tidak seperti yang sebelumnya, tempat pembuangan baru tidak melepas limbah tercemar ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk dipakai di tambang. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Barat Daya Zimbabwe, tambang-tambang lain seharusnya meniru tambang Turk yang dimiliki oleh pihak Kanada. They removed waste, the tailings, to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their solar field. They've also saved the forest. What we also appreciate again is they've gone green. Instead of relying on thermal power or hydropower, we know the impact on the environment. Menurut pihak tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah, proyek tenaga surya ini tersebar di lahan seluas 3,6 hektar dan akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau sekitar 117 juta liter air untuk pembangkit tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Ibu satu anak ini adalah salah satu warga setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu jalanan dan dari operasi penambangan batu kapur di dekatnya. My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees, buy uniforms, and I'm able to do whatever he wants to do in life. As a mother, I'm able to do these things. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, maka upaya proyek pembangkit listrik tenaga surya Turk Mine ini patut dipuji. Terutama di Zimbabwe, tempat kelangkaan listrik makin memburuk akibat kekeringan di kawasan tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan swasta Nigeria belum lama ini memperkenalkan armada taksi online atau daring dengan sekitar 200 kendaraan listrik. Menurut perusahaan itu, armada taksi mobil listrik ini merupakan langkah menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Berikut liputan Helmi Johannes dari VOA. Chidi Eka mengawasi operasi di cabang Abuja dari Enviable Transport, sebuah perusahaan yang mengoperasikan kendaraan listrik atau EV. Perusahaannya telah meluncurkan mobil listrik untuk digunakan di Abuja dan kota-kota lainnya. Menurut Chidi, inisiatif perintis ini bertujuan meningkatkan transportasi perkotaan sekaligus mengatasi masalah iklim. By introducing electric vehicles that will not emit carbon gases and the rest of them, we are ensuring that we are contributing to our social responsibility towards helping to reduce the level of pollution in the environment. Meski ada kekhawatiran yang menghambat adopsi mobil listrik di Nigeria, terutama kekhawatiran tentang jarak tempuh yang terbatas, petugas pemberangkatan Enviable Transport ini mengatakan jarak tempuh 400 km mobil listrik yang terisi penuh sudah cukup untuk sebagian besar perjalanan.
Ia memperkirakan adanya lonjakan popularitas kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan di kalangan warga Nigeria. We are in a very technological paced generation where people are quite curious to find alternatives to the already known means of life they are living. Saat Nigeria mengatasi hambatan infrastruktur terkait operasi EV seperti membangun stasiun pengisian daya, adopsi mobil listrik mendapatkan momentum. Sebagian didorong oleh keunggulan kendaraan listrik seperti berkurangnya emisi dan polusi udara. Menurut pakar lingkungan di Abuja Joseph Ibrahim dan spesialis mobilitas listrik Daniel Mantim, pemerintah perlu memainkan peran aktif jika kendaraan listrik ingin mendapatkan dukungan publik. We are polluting less and we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while we are developing. And what we need is to continue to advocate and encourage the government to do more. And most importantly, we need support from the private sector who are the drivers of the economy to buy into this transition. Government policies will go a long way to incentivize people who want to go into e-mobility, those who want to assemble these cars, those who want to import them, those who even want to buy. Sebagai penanda tangan perjanjian Paris, Nigeria bertujuan mencapai emisi nol pada tahun 2060 dengan rencana transisi energi 2021 menunjukkan kesiapan mengeksplorasi solusi energi yang lebih bersih. Dan saat Nigeria melangkah menuju mobilitas listrik, solusi inovatif dan kebijakan strategis sangat penting untuk membuka potensi penuh kendaraan listrik dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ratusan personel aparat keamanan dari Polresta Surakarta maupun TNI diturunkan untuk mengamankan upacara kirap pusaka dalam rangka kirap malam 1 Suro di Kota Solo. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.